Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Via Enggar Wijayanti atau biasa dipanggil Via. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2018 yang sekarang sedang KKN di Pajangan Bantul, Yogyakarta. Video ini ditujukan untuk adik-adik yang sekarang sedang PAUD, TK, maupun SD. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelumnya, jika adik-adik mempunyai link video ini, boleh banget loh untuk dibagikan ke teman-teman yang lainnya agar kita bisa belajar bareng. Di sini, kakak ingin belajar bareng bersama adik-adik mengenal bencana alam dan cara mitigasinya. Sebelumnya, mari kita simak mengenai pengertian bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor. Selain itu, ada juga bencana non-alam dan juga bencana sosial. Seperti yang kita ketahui, bahwa sekarang kita sedang mengalami adanya virus corona atau COVID-19, yang mana hal tersebut diklasifikasikan menjadi bencana non-alam. Sedangkan bencana sosial sendiri disebabkan oleh konflik antar manusia, contohnya peperangan, tawuran, dan aksi teror. Namun pada video ini, kakak akan lebih banyak membahas mengenai bencana alam. Sedangkan pengertian mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng, aktivitas patahan, atau aktivitas gunung api. Dapat kita ketahui adik-adik semua bahwa di bumi ini ada beberapa lempengan. Jika lempengan itu bergeser atau patah, akan menyebabkan gempa bumi, yang mana disebut gempa bumi tektonik. Sedangkan gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung api disebut gempa bumi vulkanik. Mitigasi sebelum terjadinya gempa bumi yang pertama, mencari informasi mengenai peringatan dini apakah akan benar terjadi gempa bumi atau tidak. Yang kedua, mencari tempat berlindung yang aman seperti tanah lapang ataupun halaman yang luas. Mitigasi saat terjadinya gempa bumi yaitu berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh, misalnya genteng ataupun kayu. Setelah suasana aman, adik-adik diperbolehkan untuk keluar rumah. Namun, hindari ya tiang ataupun pohon yang besar yang memungkinkan itu roboh, bisa membahayakan adik-adik. Jika adik-adik berada di mall ataupun di gedung yang tinggi, jangan menggunakan lift karena jika ada konsleting listrik, adik-adik bisa terjebak di dalam lift tersebut. Mitigasi setelah terjadinya gempa bumi adalah mencari informasi apakah akan ada gempa bumi susulan atau tidak. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa terjadinya akibat endapan magma yang ada di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Untuk magma sendiri yang merah-merah ini ya adik-adik yang ada di dalam perut bumi. Hasil letusan gunung berapi berupa gas vulkanik, lava, aliran pasir serta batu panas, lahar, abu letusan, dan awan panas. Mitigasi sebelum terjadinya gunung meletus, yang pertama, tetap memantau berita tentang status gunung berapi yang berada di dekat tempat tinggal adik-adik semua. Mempelajari tahapan proses gunung berapi ketika akan meletus sehingga adik-adik semua lebih siaga dan tahu kapan harus mengevakuasi diri. Simak dan ikuti arahan dari petugas berwenang tentang status dan radius aman dari puncak gunung berapi. Hafalkan jalur evakuasi dan tempat perlindungan yang biasanya sudah ditentukan oleh pihak berwenang. Jika sewaktu-waktu gunung meletus, adik-adik semua tidak panik dan tidak kebingungan karena sudah tahu kemana harus menyelamatkan diri. Dan yang terakhir, jika status gunung berapi itu meningkat, ajak keluarga adik-adik semua untuk menyiapkan semua barang-barang dalam satu tas ransel agar bisa langsung dibawa saat proses evakuasi. Mitigasi yang bisa dilakukan saat terjadinya gunung meletus, yang pertama patuhi perintah evakuasi dari pihak berwenang, jangan ngeyel gitu ya. Hindari daerah lereng gunung, sungai, ataupun aliran lahar.
Yang terakhir, pakailah masker, pakaian tertutup, topi, dan kacamata pelindung agar terhindar dari debu vulkanik. Hal yang bisa dilakukan mitigasi setelah terjadinya gunung meletus yaitu pantau perkembangan kondisi gunung berapi, serta saat kondisi telah aman, adik-adik semua diperbolehkan untuk pulang segera membersihkan debu-debu yang ada di sekitaran rumah. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai banjir. Banjir merupakan peristiwa ketika air itu menggenangi suatu wilayah. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan yang terus-menerus yang mengakibatkan meluapnya air sungai, air danau, ataupun drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung. Banyaknya sampah juga akan memperburuk kondisi banjir loh adik-adik semua. Apa yang kita bisa lakukan agar tidak terjadi banjir? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan halaman rumah dari sampah, dan membersihkan selokan agar tidak tersumbat. Mitigasi saat terjadi banjir yang pertama, segera ke tempat yang lebih tinggi seperti lantai 2 jika rumahnya tingkat ataupun ke genteng, namun pastikan genteng itu aman ya adik-adik. Tidak bermain air banjir karena air banjir itu kotor dapat menyebabkan beberapa penyakit. Jangan berenang pada air banjir apalagi melawan arus, serta bertahan hingga tim evakuasi datang untuk menjemput adik-adik ke tempat yang lebih aman. Mitigasi setelah terjadinya banjir yaitu membersihkan sisa-sisa kotoran akibat banjir. Sebelum lanjut, apakah yang kakak sampaikan sudah jelas adik-adik semua? Kakak harap adik-adik semua sudah memahami apa yang kakak jelaskan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanah longsor. Tanah longsor merupakan atau seringkali dipicu karena kombinasi dari curah hujan yang tinggi, lereng yang terjal, dan kurang padatnya tekstur tanah. Mitigasi sebelum terjadinya tanah longsor yaitu mencari informasi mengenai daerah rawan longsor, serta bermukim sebaiknya menjauhi dari tebing, melakukan reboisasi pada hutan gundul agar tanah itu padat, serta mengenali tanda-tanda terjadinya bencana tanah longsor. Mitigasi saat tanah longsor sendiri yaitu pergi ke tempat aman atau menjauhi dari tebing ataupun area longsor. Segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan apabila mendengar suara sirine peringatan longsor. Mitigasi yang dilakukan setelah tanah longsor yaitu menyelamatkan korban secepat mungkin ke daerah yang lebih aman, menyelamatkan harta benda yang mungkin masih dapat diselamatkan, serta mencari informasi agar bisa mendapatkan kondisi terkini tentang kejadian bencana alam tanah longsor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin kencang atau bisa juga disebut badai besar, yang mana mitigasi sebelum angin puting beliung itu terjadi yang pertama, dengarkan atau simak siaran radio ataupun televisi yang menyangkut perakiraan terkini cuaca setempat. Yang kedua, waspada jika terdengar suara petir dan gemuruh kencang yang saling bersahutan dari kejauhan. Adapun mitigasi saat puting beliung itu terjadi. Yang pertama, bawa masuk semua barang ke dalam rumah. Yang kedua, tutup jendela dan pintu rapat-rapat. Yang ketiga, matikan semua aliran listrik agar tidak terjadi konsleting. Mitigasi yang bisa dilakukan setelah adanya angin puting beliung yaitu laporkan segera kepada pihak yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik ataupun kerusakan lainnya. Serta tetap waspada dan pantau terus perkembangan situasi terkini terkait adanya potensi angin puting beliung susulan melalui informasi yang telah tersedia. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekeringan. Kekeringan merupakan keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Biasanya kejadian ini muncul bila di suatu wilayah itu secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata atau biasanya musim kemarau yang berkepanjangan. Sebelum terjadinya kekeringan, masyarakat disarankan untuk memanfaatkan air secara efektif dan efisien serta memprioritaskan pemanfaatan sumber air. Saat terjadinya kekeringan, masyarakat diharapkan untuk membuat sumur bor untuk mendapatkan air, serta melapor dan meminta bantuan ke pihak yang berwenang, dan menyediakan pompa air. Setelah terjadi kekeringan,
Yang pertama, menanam banyak pohon di sekitaran kawasan rawan kekeringan. Yang kedua, membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi geografis. Dan yang ketiga, memperbanyak daerah resapan air. Bisa diingat ya adik-adik semua, dalam proses mitigasi diharapkan tetap tenang dan jangan panik agar mitigasi berjalan dengan lancar. Cukup sekian yang dapat kakak sampaikan, semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.